Pindah record mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koko, kami dari tim 18, tim Jawa Tengah, akan menyampaikan mengenai podcast tim manajemen staff. Oke, pertama, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami yang terdiri dari saya sebagai MC kali ini, saya Indah Setiawati Pertiwi, yang kedua ada Kak Nevada, yang ketiga ada Intan, dan yang keempat ada Aziatin. Oke, kita perkenalan, anggota dulu ya teman-teman, dari Kak Nevada. Halo Kak Nevada. Halo Indah, halo teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama aku Nevada Sherliana Kalfa Putri. Aku bisa dipanggil Nevada. Asal aku dari kota Cilacap dan sekarang aku sedang belajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Terima kasih. Wah, keren banget ya Kak Nevada. Eee, Boleh tahu nggak Kak, akhir-akhir ini kesibukan Kak Nevada itu apa aja Kak? Oke, untuk akhir-akhir ini kan masih liburan semester ya, aku belum masuk. Tapi aku join himpunan jurusan aku D3 Teknik Kimia dan lumayan crowded untuk ngurusin UKT teman-teman yang sangga, kemudian sama ngurusin PKKBN jurusan. Itu aja sih. Wih, produktif banget ya Kak Nevada. Oke, lanjut ke Intan. Halo Intan. Halo Indah. Oke, Intan boleh langsung perkenalkan diri? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Dasriani Sihombing. Saya asalnya dari Medan. Saya sekarang adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya sedang menempuh di bangku semester 3. Wih, keren keren keren. Jadi, akhir-akhir ini kesibukan dari Intan apa aja? Karena ini masih libur, tapi selama libur ini saya sering ikut-ikut lomba kayak misalnya lomba nulis cerpen, lomba buat esai, lomba storytelling dan lain sebagainya untuk mengisi libur libur ini. Wah, semangat banget ya Intan. Semoga dari semua kegiatannya, semoga menghasilkan, hasil yang baik. Oke, lanjut ke Aziatin. Halo Aziatin. Eh, Langsung aja, Aziatin boleh perkenalan diri? Hai Indah, hai teman-teman semuanya. Kenalin, aku Aizati Nada, biasa dipanggil Nada. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, jadi panggilannya Nada ya? Oke, kita panggilnya Nada aja. Jadi Nada akhir-akhir ini kalau boleh tahu kesibukannya apa aja? Akhir-akhir ini kesibukannya lagi mengembangkan startup sama teman-teman kayak gitu. Wih, keren banget. Kalau boleh tahu ini, startup baru dimulai saat kuliah atau udah lama? Startupnya udah dimulai sejak awal kuliah semester 2. Jadi sekarang lagi tahap pengembangan gitu. Wih, keren keren keren. Semoga semakin berkembang ya startup-nya. Oke, teman-teman, setelah, mmm, bahas-bahas sedikit tentang anggota dari kelompok kami, langsung saja kami akan menjelaskan, mengenai tips-tips yang bisa kami share dengan teman-teman semuanya kepada sahabat Koko. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada materi dari Kak Nevada tentang tips menghilangkan nervous. Oke Kak Nevada, langsung aja dipersilahkan.
Oke, terima kasih Indah sebelumnya sudah memberikan kesempatan aku. Di sini mungkin aku singkat aja ya teman-teman. Aku mau menyampaikan tips mengenai bagaimana cara menghilangkan nervous. Jadi beberapa orang itu kan ketika mau tampil atau berbicara ataupun presentasi di depan banyak orang tuh pasti pernah ngerasain yang namanya gugup, grogi, tegang, terus gemeteran, terus kata-katanya juga terbata-bata gitu kan. Sebenarnya perasaan itu tuh udah biasa atau wajar ya, dialamin semua orang rata-rata gitu. Dan ini biasa disebut istilahnya tuh nervous atau grogi. Nah, rasa nervous ini itu sebenarnya respon dari tubuh ketika kita merasakan stres di waktu dalam keadaan yang tertekan gitu. Ini ada faktor yang mempengaruhi, itu ada faktor hormon, kemudian ada faktor fisiologis. Nah, ketika berhadapan di situasi yang menegangkan, di saat itu juga tubuh kita itu akan memproduksi yang namanya hormon adrenalin. Dan di saat bersamaan juga jantung kita itu kayak lebih berdetak lebih kencang gitu. Nah, bagi yang sering mengalami ini, ayo kita sama-sama kenali gimana cara atau tipsnya untuk menghilangkan rasa nervous. Supaya kita itu bisa jadi public speaking-nya itu lebih baik gitu. Nah, di sini aku mau menyampaikan beberapa. Yang pertama itu bangun dulu rasa percaya diri. Jadi, untuk membangun rasa percaya diri itu ada butuh dukungan gitu, dukungan dari orang terdekat, khususnya itu keluarga. Nah, dukungan ini diberikan supaya kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa melampaui batas, dari gimana ya, melampaui batas yang ada gitu. Jadi kita, nggak gampang minder gitu. Nah, dari yang mulainya pemalu, kemudian ragu, terus gugup, punya perasaan takut, itu biasanya bisa hilang kalau orang yang ada di sekitar kita itu percaya bahwa kita tuh bisa. Jadi faktor lingkungan keluarga yang harmonis, solid gitu, terus terbuka itu bisa membantu banget buat numbuhin rasa percaya diri. Nah, setelah itu ada tips yang kedua, itu kita harus melupakan yang namanya trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu ini bisa dimulai dari trauma di saat kita masih kecil gitu ya. Kita yang terbiasa diam, kemudian tidak diberikan kesempatan buat berbicara. Nah, itu tuh bisa menimbulkan atau berpengaruh terhadap diri kita di sekarang gitu, di masa sekarang. Nah, itu sebenarnya, perlu banyak cara untuk melupakan masa trauma itu ya. Mulai dari kita yang, apa ya, menghibur diri, kemudian mencoba berkumpul dengan teman-teman, terus mencari kegiatan yang bermanfaat, itu mungkin bisa jadi, suatu hal yang bisa membantu kita untuk melupakan trauma masa lalu gitu ya. Oke, habis itu ada tips yang ketiga, itu hilangkan rasa minder. Nah, rasa minder ini tuh kan terjadi ketika kemampuan atau penampilan diri kita sendiri itu kayak minder terhadap orang lain, kelebihan orang lain. Kepengen jadi kayak orang lain itu sebenarnya wajar, cuman jangan paksakan diri untuk mengikuti standar orang lain karena kita yang lebih tahu di mana posisi kita yang bisa buat diri kita nyaman gitu. Jadi perlu ketahui kelebihan yang ada di dalam diri kita dulu, kemudian itu bisa menghilangkan rasa minder terhadap orang lain gitu. Yang keempat ada berpikir positif. Nah, kecenderungan kita buat memforming diri dari pikiran negatif itu bisa membuat kita jadi punya rasa apa ya, kayak memforming kita dari pikiran negatif itu bisa buat kita jadi kehilangan rasa percaya diri. Jadi perlu banget buang segala pikiran negatif di diri kita. Perlu berpikir positif bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan, sesuatu yang bisa meng-upgrade skill kita gitu ya. Nah, setelah itu ada tips, lagi itu perbaiki bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu body language itu penting juga karena dengan itu kita jadi kayak tanpa beban gitu loh, menggantungkan diri kita dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita apa ya, mungkin lewat visual atau apa gitu ya. Itu juga bisa menghilangkan rasa nervous.
kemudian tenangkan diri, terus belajar menguasai diri juga itu juga bisa menghilangkan rasa nervous. Ada persiapan yang matang dan atur atur pernafasan gitu ya. Jadi yang pertama persiapkan matang, kita harus mempersiapkan materi-materi supaya kita itu nggak jadi gugup dan minder ketika berbicara di depan umum. Itu yang menurutku penting juga sih, penting gitu. Terus, atur pernafasan itu juga, jadi kita kayak latihan napas saja, kayak tarik nafas, buang nafas, kemudian gitu lakukan. Terus kalau kita mulai deg-degan atau gemetar gitu ya. Nah, ada tips yang terakhir, itu bisa gunakan ya, kita bisa minum air putih gitu ya. Jadi ketika nervous, itu bisa minum air putih supaya detak jantung kita itu yang cepat akibat nervous itu bisa berdetak lagi dengan normal gitu. Karena dengan air putih itu bisa membuat kita lebih terhidrasi dengan baik tanpa merasakan tenggorokan kering atau gimana gitu. Nah, itu mungkin dari aku beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Ini sebenarnya tips umum dan banyak juga di internet ya. Teman-teman juga bisa lebih searching lebih banyak lagi. Oke, mungkin itu aja ya Indah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada perkataan atau ucapan yang kurang sopan gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih juga Kak Nevada. Keren banget ya, Kak. Jadi kita makin tahu ya, gimana sih, cara-cara atau tips, yang bisa kita lakukan untuk tadi, menghilangkan nervous. Kadang karena kita, seringkali ya nervous kalau kita tampil di depan umum atau ketika, kita lagi bicara di depan banyak orang gitu ya. Wih, keren banget. Lanjut lanjut lanjut. Oke, kita lanjut ke tips self development yang kedua, itu dari Intan, tentang pentingnya critical thinking dan cara meningkatkannya. Oke, kepada Intan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Indah. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan atau membahas tentang critical thinking. Nah, critical thinking ini artinya berpikir kritis. Critical thinking ini adalah salah satu dari beberapa soft skills yang ada. Nah, apa itu critical thinking? Critical thinking itu adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Jadi, kita ini dituntut untuk bisa menganalisis sebuah topik ataupun permasalahan secara objektif dan juga menyeluruh ataupun mendalam. Nah, supaya apa? Supaya hasilnya, supaya informasi yang kita dapatkan benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Jadi no hoax gitu. Terus dengan memiliki critical thinking ini, kita juga bisa memiliki kemampuan dalam memilah informasi yang penting ataupun yang tidak penting. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, sebelum lanjut ke cara meningkatkannya, kita harus tahu kenapa sih critical thinking ini penting untuk ditingkatkan. Karena critical thinking ini sangat diperlukan ketika kita memasuki dunia kerja. Sebenarnya nggak cuma pas kita memasuki dunia kerja, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari pun critical thinking ini perlu. Contohnya, jika kita dapat suatu berita gitu, kita harus menelusuri lebih dalam dulu sebelum kita percaya 100%, supaya nggak ada kejanggalan gitu. Terus, nah itu tadi adalah alasan kenapa critical thinking itu penting untuk ditingkatkan. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan critical thinking atau berpikir kritis? Nah, ada 3 cara yang bisa saya bagikan, yaitu yang pertama, kita harus banyak bertanya. Ketika kita menerima informasi tentang suatu hal atau apapun itu, ataupun masalah, kita harus banyak bertanya mengenai hal itu. Contohnya, dengan menerapkan prinsip 5W1H gitu. Jadi jangan asal menerima informasi, jangan iya-iya aja gitu. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif. Nah, ketika kita mendengarkan orang lain di sekitar kita, teman kita, ataupun siapapun,
yang sedang bercerita atau memberikan informasi, kita harus mendengarkan mereka dengan dalam gitu, supaya kita juga bisa lebih mudah untuk memahami perspektif mereka, dan kita bisa memberikan respon yang sesuai gitu dengan kondisi ataupun situasi saat kejadian itu berlangsung. Terus, dan yang terakhir, cara untuk meningkatkan critical thinking yaitu mempertimbangkan segala kemungkinan. Nah, ketika kita menyelesaikan suatu masalah gitu, jangan cuman hanya memandang satu aspek saja, dan jangan hanya menggunakan perspektif kita saja, tapi juga harus memandang dari segala arah supaya ketika kita memberikan solusi itu bisa 100% berguna gitu, dan tidak akan menimbulkan kegagalan ataupun efek samping ke hal-hal yang lain. Ya, sekian mengenai critical thinking yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika terdapat ketidaksempurnaan atas penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Indah. Baik, terima kasih, Intan. Jadi teman-teman benar banget ya. Terus kita jadi sadar bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus critical thinking tadi, melihat dari segala aspek, tidak hanya dari satu aspek saja, tapi dari segala sisi lain. Sehingga apa yang akan dihasilkan dari keputusan kita itu memang benar-benar berdampak baik, sesuai apa yang kita inginkan. Oke, lanjut ke self development yang ketiga, yaitu dari Nada mengenai cara melatih public speaking. Oke, langsung aja kepada Nada, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Indah atas kesempatannya. Nah, teman-teman semua, kemampuan komunikasi ini kan bisa dibilang sebagai hal yang sangat penting untuk dimiliki. Nah, tapi banyak sekali orang yang kadang itu kalau melakukan public speaking itu mengalami demam panggung atau gugup atau takut ketika melakukan public speaking. Nah, saat ini aku akan membagikan 7 tips yang bisa dilakukan ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama, kita harus bisa menguasai diri dan juga topik lawan bicara. Nah, pastikan kalian itu siap dan juga paham tentang topik yang akan disampaikan nanti. Kemudian, ketika kita berbicara di depan banyak orang, pastikan kita juga mengetahui latar belakang pendengar atau orang yang hadir dalam ruangan tersebut, sehingga kita juga bisa memberikan pemahaman yang sesuai dengan pendengar kita. Kemudian yang kedua adalah kembangkan pembicaraan. Jadi, teman-teman jangan pernah terpaku pada suatu topik pembicaraan. Jika seseorang hanya fokus pada satu topik saja, maka akan besar kemungkinan pembicaraan tersebut tidak akan bertahan lama karena bosan topiknya itu aja. Maka, curahkanlah semua kata-kata yang ada di dalam pikiran teman-teman hingga topik pembicaraan ini akan terus mengalir, dan yang paling penting adalah buat lawan bicara kita nyaman dengan pembahasan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, buatlah komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini dapat kita lakukan kepada yang lain agar nantinya informasi yang kita berikan itu nantinya bisa berimbal balik seperti itu, teman-teman. Jadi nggak berhenti di kita aja. Jadi banyak respon dari audiens yang akan masuk, sehingga hal itu akan membuat public speaking kita akan menjadi lebih terasa, situasinya juga akan lebih mengalir, jadi tidak membosankan. Dan yang keempat, apabila kita melakukan public speaking, biasanya teman-teman ini kan bawa catatan untuk nyontek atau contekan naskah ya. Nah, hal ini sangat diperbolehkan, namun sebisa mungkin tulis saja poin-poin penting sebagai pengingat dan jangan membaca setiap kata. Kemudian yang kelima, saat kita melakukan public speaking, kita harus belajar intonasi, bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita. Berbicaralah dengan suara yang dinamis, jangan menggunakan suara yang datar, dan gunakan intonasi yang variatif sesuai dengan jenis acara yang sedang kita hadiri. Kemudian,
Untuk intonasi ini dalam acara formal, gunakanlah intonasi yang meyakinkan dan juga tegas. Sedangkan untuk acara santai, kita bisa lebih berkreasi dalam menggunakan intonasi agar terdengar lebih asik dan juga menyenangkan. Kemudian yang keenam, kita juga harus ekspresif ketika melakukan public speaking. Nah, wajah dan juga gestur yang kita berikan di depan umum itu akan memberikan semangat dan rasa percaya diri serta akan membuat audiensnya lebih tertarik. Jadi, apa yang kita sampaikan itu akan terasa lebih menarik untuk audiens sehingga mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian tips yang terakhir yang nomor 7 adalah berlatih dengan teman atau cermin. Nah, hal ini penting sekali untuk melatih kita supaya kita terbiasa melihat bagaimana diri kita ketika berbicara. Nah, hal ini bisa berlatih dengan teman ataupun di depan cermin. Seperti itu, teman-teman. Semoga tipsnya membantu supaya public speaking kita menjadi lebih lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Indah. Oke, terima kasih Nada. Keren banget ya penyampaiannya tentang tips public speaking. Bisa nih teman-teman pakai buat setiap kali teman-teman mau supaya public speaking-nya tuh keren dan wow gitu. Oke, dan yang terakhir itu ada self development yang akan Indah sampaikan sendiri, yaitu mengenai tips manajemen stres. Oke, teman-teman, hampir semua orang itu pasti pernah yang ngalamin namanya stres. Baik itu karena kegiatan atau aktivitas yang begitu padat, tekanan yang datang dari segala arah. Contohnya kita yang sebagai mahasiswa selalu selalu mendapatkan, banyak tugas yang kiranya, "Oh, nggak berhenti berhenti nih tugas," atau banyak sekali pekerjaan yang menumpuk gitu. Jadi kita itu, harus bisa me-manage stres yang kita alami. Ada beberapa tips atau cara dalam me-manage stres. Yang pertama, itu teman-teman, yaitu ungkapkan keluh kesah atau curhat. Jadi ketika kita stres, lebih baik apa yang ada dalam diri kita, perasaan yang kita rasakan, yang kita pendam, sebaiknya kita ceritakan, kita curhatkan kepada orang yang kita percaya, baik itu keluarga, teman, sahabat, ataupun, eee, pasangan kita. Yang kedua, ada cara bagaimana kita me-manage stres kita, yaitu dengan olahraga secara rutin. Minimal 3 kali dalam seminggu. Karena dengan olahraga, kita, mampu meredakan stres yang kita alami. Yang ketiga, yaitu melakukan meditasi. Kenapa, meditasi itu bisa meredakan stres? Karena saat kita melakukan meditasi, secara tidak langsung kita menenangkan pikiran kita, gitu. Baik itu hormon yang ada dalam diri kita, yang mengatur, tingginya stres yang ada dalam tubuh kita. Yang keempat, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, pasti teman-teman semuanya punya, aktivitas yang teman-teman sukai. Contoh, eee, melakukan hobi yang selalu kita lakukan, contohnya, berkebun atau hanya sekedar mendengarkan, lagu yang kita sukai, sehingga kita bisa meredakan stres yang kita alami. Yang kelima, fokus pada saat ini. Ya, apapun segala aktivitas yang kita lakukan, profesi, ataupun, status yang kita sedang jalani, kita tetap harus fokus dan jalani dengan, baik. Dan yang keenam, yang terakhir, terapkan pola hidup sehat. Dari, semua yang Indah sebutkan tadi, sudah termasuk ke dalam, pola hidup yang sehat, dari bangun hingga tidur kembali. Contohnya, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, kemudian bergaul dengan lingkungan yang baik, itu dapat me-manage, stres sehingga kita tidak terlalu memiliki
memiliki tekanan atau stres yang berlebihan begitu. Itu sih. Oke. Itulah 4 self development tips atau cara-cara meningkatkan soft skill dari tim 18, yaitu tim Jawa Tengah. Semoga teman-teman dan sahabat Tuko mendapatkan insight ataupun wawasan baru untuk meningkatkan maupun memanage self development dari sahabat Tuko. Oke. Sekian podcast dari kami. Atas segala kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Woko. Sampai jumpa.